Oke, halo guys. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan poin-poin di dalam Python ini. Dan ini juga merupakan UAS ya, UAS di semester 5. Dan langsung saja. Yang pertama, dalam penggunaan Python kita pasti memberikan ya sintaks import pandas ASPD ya, kemudian import numpy ASPD. Oke, ini langkah awalnya. Ini berfungsi untuk mendefinisikan semua algoritma yang akan kita masukkan di dalam Python. Jika ini tidak ada, maka semua algoritma di dalam Python seperti get data, penghapusan data tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Jadi langkah awalnya adalah kita harus menginput import pandas SPD dan import numpy SNP. Oke, kita akan mengeksekusi caranya yaitu shift enter, shift plus enter. Nah, di sini tanda bintang. Jika masih tanda bintang, berarti dia masih belum selesai dieksekusi, jadi tidak bisa langsung ke baris selanjutnya. Jadi harus ditunggu dulu sehingga dia harus memiliki nomor halaman gitu. Oke. Kemudian di sini saya punya soal. Nah, diberikan sebuah dataset HTTPS gitu dengan 5 data teratas ya sebagai berikut. Nah, di sini saya mendownload sebuah dataset ya di linknya https://itu.com. Di situ ada dataset UAS. Nah, terus datasetnya mengenai kelulusan seorang mahasiswa, apakah lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Ya, terus dengan dataset di atas, kita akan melakukan proses data analitik dengan semua langkah yang digunakan dalam sebuah proses data analitik. Yaitu yang pertama, kita mengget data atau ambil data. Nah, gimana sih cara mengambil data atau mengget data? Nah, di sini saya sudah mengget data ya, yaitu dengan memberikan sintaks df sama dengan pd.read_csv. Ya, kita masukkan nama datasetnya. Tetapi sebelum itu kita harus menyimpan setelah kita download datasetnya, kemudian kita zip di dalam komputer kita, terserah mau di dokumen yang mana. Kemudian kita akan panggil dia di dalam aplikasi Python, Anaconda ya, Python. Terus kita akan ngasih sintaks data frame pd.csv, terus nama dari datasetnya yaitu dataset uas.csv dan dfhead. Nah, dfhead ini berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam dataset uas. Seperti kalau ketika kita shift enter masih mengeksekusi. Nah, dia akan menampilkan semua dataset ya, kolom di dalam dataset UAS, yaitu ada jenis kelamin, ada usia, ada kelas, program studi, asal sekolah, kemampuan finansial, jumlah SKS ulang, jumlah cuti, label, dan itulah isi dari dataset UAS ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan prepare the data atau mempersiapkan data, atau istilahnya kita akan pre-processing ya. Kita akan melakukan processing sehingga data itu tidak ada nilai nolnya, nilai kosongnya tidak ada. Jadi benar-benar harus diproses datanya, diolah. Yang pertama itu adalah data cleaning. Fill in missing values with zero, mean, median ya.
or drop their rows or column. Pembersihan data, cari data yang kosong, lakukan penggantian dengan nilai 0 atau rata-rata dari data atau median dari data, atau hilangkan baris data tersebut atau bahkan hilangkan satu kolom dari data yang tidak lengkap. Berikan alasannya. Nah, di sini saya sudah melakukannya, ya. Ini df data frame asal sekolah is null.head. Ini itu untuk melihat ya, apakah ada nilai none atau nilai kosong, dan rupanya setelah kita eksekusi, nilai none di dalam sebuah data frame ini ada, terdapat nilai kosong, yaitu di mana kita bisa lihat di sini, yaitu di kolom asal sekolah ada nilai yang kosong. Nah, kemudian karena asal sekolah ini tidak terlalu berpengaruh dalam data, maka saya mengambil keputusan ya untuk menghapus kolom ini karena tidak berpengaruh ya dalam data ini. Jadi langsung saja cara menghapusnya yaitu def drop. Ya, kebetulan juga label ini juga tidak berpengaruh, jadi saya menghapus yang label dengan yang asal sekolah, yaitu df drop label asal sekolah axis column in place true. Oke, langsung aja save enter. Nah, setelah itu kita akan coba mencek ya apakah di dalam apakah data ya yang sudah kita hapus tadi benar-benar sudah kehapus, yaitu dengan cara df lagi. Ya, ini untuk menampilkan 10 data pertama. Kita eksekusi. Nah, bisa kita bandingkan di atas tidak ada lagi, di bawah ya. Di atas ini tidak ada ada asal sekolah, kemudian ada label. Nah, setelah kita mendrop, maka di bawah ini tidak ada lagi kolomnya ya, kolomnya label dengan asal sekolah. Jadi ini sudah sampai sini ya. Kita sudah melihat nilai kosongnya, kita sudah menghapus kolomnya ya, yang tidak terlalu berpengaruh gitu dalam datanya. Kemudian di sini kita akan menginput ya, melakukan input yaitu jumlah SKS ulang, di mana nanti yang SKS ulang ini kita jadikan dia sebagai target. Gimana caranya? Yaitu dengan input df drop jumlah SKS ulang axis kolom. Kemudian target sama dengan df jumlah SKS ulang. Jadi kita benar-benar masukin dia jadi target, tetapi di kolom data frame-nya kita hapus atau kita drop. Oke, kita eksekusi. Nah, kemudian setelah kita melakukan input, kita masukkan di dalam target, maka ketika kita panggil target, ya seperti di bawah ini, dia akan, ya 7 ya, dia akan langsung ya memunculkan values dari si target ini atau dari si jumlah SKS ulang ini. Bisa kita lihat sebelumnya di data frame jumlah SKS ulang, valuesnya dari 7, 10, 7, 16, 16. Nah, kalau kita lihat targetnya, maka values dari kolom jumlah SKS ulang tadi, ketika kita panggil jadi target, maka dia akan muncul semua. Oke, ini juga lebih memudahkan kita. Ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kita akan mengubah data numerik ya. Kita akan mengubah data numerik menjadi data nominal ya menjadi numerik. Nah, kita lihat di data frame sebelumnya ya. Di sini jenis kelamin dia datanya nominal. Jadi, biar kita ini lebih memudahkan, kita akan merubah dia menjadi data numerik. Ya, menjadi data numerik. Caranya gimana? Kita akan melakukan caranya dengan inputs juga. Ya, ini ya. Inputs.jenis kelamin sama dengan inputs.jenis kelamin.map, di mana L ya yang dilambangkan laki-laki kita rubah menjadi 0. Berubah menjadi data numerik, dan P dilambangkan sebagai perempuan dirubah menjadi 1. Nah,
kita eksekusi. Kemudian kita akan mengeksekusi. Nah, setelah kita eksekusi, kita akan menginput usia. Ya, kita akan menginput usia dengan cara ya kayak input usia. Nah, di sini yang 5 ini bisa iya bisa tidak sih, tapi tergantung teman-teman. Di sini yang 5 ini ya ini berapa ya? Berapa jumlah data yang akan kita tampilkan. Kalau kita cuma ngasihnya misalnya 10, kita coba lihat ya. Nah, maka dia akan menampilkan datanya itu berjumlah 10, tetapi komputer hanya membaca ya dimulai dari 0, tidak dari 1 ya. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan berapa jumlah data yang akan kita tampilkan. Ya. Kemudian setelah itu kita akan input head ya. Tadi kan di atas kita sudah merubah input jenis kelamin ya. Kita sudah merubah datanya yang nominal menjadi numerik. Kita akan lihat apakah sudah berubah atau belum ya. Jadi kita panggil datanya dengan cara input.head 6. Ini 6-nya juga berapa data yang akan kita tampilkan. Ya. Kalau misalnya ini contoh ya, kita eksekusi dulu. Nah, sebentar. Ini ada kesalahan. Kita coba ini dulu. Nah, setelah kita biar kita melihat ya datanya itu apakah sudah berubah yang jenis kelamin itu, maka kita akan melakukan sintaks ya inputs.head 96. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau 6 berarti dia akan menampilkan data 6 ya. Nah, kalau kita menampilkan datanya misalnya 10, maka dia juga akan menampilkan datanya 10. Nah, kita lihat di sini, di kolom jenis kelamin, yang tadinya dia nilainya itu LP ya, yang nominal. Setelah kita rubah menjadi numerik, maka tampilannya seperti ini. Di mana yang laki-laki sama dengan 0, yang perempuan menjadi 1. Gitu. Oke, kemudian di sini ya, ini bagian A, kita sudah melakukan preprocessing ya, membersihkan data, melihat nilai yang kosong ya. Sekarang kita akan masuk ke ya, dua bagian E ya, misalnya ini. Kita akan membagi data menjadi data train dan data test. Ya, ini kita lompat dulu biar ya, saya sudah ini sih tidak sesuai urutan. Kita bagi data menjadi data train dan data test. Ya, gimana ya membaginya? Nah, di sini kita akan menggunakan ya sklearn atau modul, yaitu kita from sklearn model selection import train test split. Nah, kita eksekusi. Nah, kemudian kita akan membagi ya, melakukan pembagian x-train, x-stage ya. Kita eksekusi. Kemudian setelah kita melakukan pembagian, ketika kita akan ingin tahu ya berapa sih nilai values dari x-train dan x-stage. Nah, kita bisa melihat di sini algoritmanya in x-trace. Nah, ini fungsinya ya untuk menampilkan jumlah dari values ya dari x-train. Jadi kita eksekusi, maka di dalam sebuah data ini nilai nilai values-nya dari x-train itu adalah 491.
Oke, kemudian kita akan masuk ke X-test ya, sama seperti di atas. Hasilnya adalah valuesnya 123. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kelas is0 ini berfungsi juga ya untuk ini adalah lanjutan dari dua bagian A tadi ya. Cuman saya melangkahi. Ini lanjutan dari dua bagian A yang tadi ini ada yang ekstra ini dua bagian E dan ini yang dua bagian A masih ya, masih lanjutannya. Di sini data frame kelas is0 ini tuh untuk melihat apakah ada ya, masih ada nilai none. Ya. Tadi kita sudah lihat ya di data frame awal yang nilai none itu adalah asal sekolah, tapi kita sudah langsung mendrop. Kita nggak butuh ya kolom itu, jadi kita drop. Nah, setelah kita cek ulang apakah ada nilai yang masih kosong, dan kita pakai sintaks is null ya. Setelah kita eksekusi, maka tidak ada kolom ya atau baris yang nilainya none. Jadi semuanya terisi. Ya. Sampai sini paham ya. Terus kita akan lanjut lagi. Di sini tadi di soal kita lihat ya. Ada pembersihan data sudah, set data yang kosong, melakukan penggantian dengan nilai 0 tadi sudah. Rata-rata dari data ya, atau median dari data, atau hilangkan baris data ya. Di sini kita akan lihat kita akan melihat berapa sih maksimumnya, medianya, minimumnya ya, minnya dan lain-lain gitu. Di sini saya pakai kalkulator statik ya, frame maksimum DF usia. Di sini saya pakai yang data frame usia. Jadi untuk melihat rata-rata atau maksimum minimum mimnya data usia, kita bisa pakai sintaks ini. Ya. Kita eksekusi. Nah, jadi maksimumnya dari data ini adalah 41 dari data usia ya. Terus minimumnya 16, minnya atau rata-ratanya 20. Sumnya apa ini? 12.000 ya, 655. Terus call-nya 614. Jumlah dari ini 614 ini kalau nggak salah jumlah dari sebuah apa? Maaf ya, kalau di kolom di data frame tadi ya dia juga memiliki 614 baris ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dua bagian B. Dua bagian B soalnya adalah fitur selection optional, pemilihan fitur yang digunakan. Oke, di dalam data ini saya menggunakan, saya lebih memilih ya data make classification. Kenapa? Karena data yang data luas ini sudah diklasifikasi semuanya. Ya, jadi ini mungkin saya memilih sih yang classification. Terserah teman-teman mana yang dibutuhkan. Tapi saya di sini milihnya yang classification. Jadi kita akan from and sekalian datasets import make classification. Kita eksekusi. Nah, kemudian kita akan masukkan fiturnya ya, targetnya ya. Di sini ada algoritma fitur target make classification ya. Sampelsnya 100, fitursnya 6 ya. Fitur sama informatif itu ya harus sama. Terus and redundannya 0, inequalitasnya 3. Weights-nya ini harus sama dengan jumlah informatif atau features. 6, jadi 45 tambah 15 berarti sama dengan 60 ya, jadi 6. Terus random state-nya sama dengan 1. Kita eksekusi. Nah, gimana sih biar kita bisa ngelihat si input sama outputnya ini? Yaitu dengan print fitur matrix target vector ya. Nah, ketika kita running, maka dia akan menampilkan ini inputnya, ini outputnya. Ini inputnya ya, yang di atas ini, dan outputnya adalah ini. Oke, sekarang kita langsung ke dua bagian C. Convert one data tipe to order ya, kita sesuaikan dengan tipe data yang digunakan. Kita akan menggunakan metode seperti yang one hot. Nah, metode one hot itu ya di sini kita pakai dummies ya, pdget dummies. Di sini saya akan menggunakan yang
datanya yang kolom kelas. Ini tadi saya menggunakan ya kolom kelas. Nah, setelah kita melakukan one hot, ya dummies, predicate dummies, maka dia akan setelah kita eksekusi, maka dia akan apa ya namanya ya? Isi dari kolom kelas seperti malam, regular shift berubah menjadi kolom. Kolom dan nilainya, values-nya yaitu data numerik. Ya, bisa kita lihat ya. Ini kelas berubah menjadi malam, regular shift. Oke. Kemudian kita akan melakukan market ya, PD kontak, DF dummies ya. Jadi ketika kita sudah apa ya namanya? DF dummies itu ketika kita sudah merubah ya membagi lah ya. Maka setelah kita akan melakukan market, PD kontak, DF dummies, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kolomnya tadi kan cuma hanya sampai jumlah cuti. Nah, setelah kita melakukan metode one hot dengan yang kelas ini ya, kita jadikan kolom, maka malam regular shift ya, maka dia akan setelah kita melakukan merge PD kontak, maka dia itu akan menjadi kolom. Ini, tambah kolomnya jadi 3. Oke, setelah itu nah, setelah itu kan kita tentu lagi nggak menggunakan yang kolom kelas dong. Ini nih yang kolom kelas ini. Nah, tentu ketika ini sudah ada, ya yang malam regular shift, jadi kolom kelas ini tidak berguna lagi, jadi kita drop. Kita drop. Nih, caranya final, maka drop kelas, exit kolom the final. Nah, setelah kita eksekusi, maka kita bisa lihat datanya. Di sini jenis kelamin, usia, produk studi ya. Tidak ada lagi kolom kelas. Kenapa? Karena kita sudah melihatnya values dari kelas itu di sini. Jadi nggak perlu lagi kolom kelas. Ya. Oke, setelah itu dua bagian D ya. Fitur scaling, lakukan standarisasi atau normalisasi features, ubah skala dari data agar dia memiliki range data yang sama. Oke, di sini saya pakai yang ini data scaling feature ya. Di sini kita import NumPy SPD import processing, terus create feature ya, ini yang scaling. Di sini ada feature NumPy, ada min 0 max, 101, 0 ya. Nah, terus di sini ada minimal scale processing minimal feature range-nya 6,2. Scaled feature ya, minimal scale feature. Nah, pokoknya kita bisa lihat di sini aja sih. Nah, jadi skala atau range-nya itu ini ya skalanya min 505 sampai 909. Jadi ketika kita sudah apa ya namanya array skala ya min 505 itu 0, nilainya 0. Terus yang skalanya min 101 range-nya 0,57 juga 0,57. Terus yang 0 ini 0,1 range-nya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Range-nya seperti ini range-nya ya. Terus kita masuk pada apa sih? Standarizasi. Saya nggak ke normalisasi ya, saya lebih pilih standard color. Tapi terserah teman-teman sih mau menggunakan yang standard color sama normalizing, metodenya nggak apa-apa. Mana yang dibutuhkan sih, saya lebih ke standarizasi. Sini saya import NumPy ASNP. Di sini saya pakai modul ya, modulasi processing. Kemudian saya akan membuat skalanya seperti ini tadi, feature ya dan array-nya. Nah, terus saya buat mengcreate scalernya. Terus saya akan transfer ya feature-nya. Terus ketika saya show feature-nya, maka ini range-nya 0, 0, 0, 0 sampai 1.
Ini range-nya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi skala 500.1 ini ya 045. Kalau di atas tadi, ini kan tadi nggak pakai min ya. Kalau di atas tadi 057 ya. Kalau di sini 045. Oke, itu untuk yang dua bagian D. Oke, sekarang jadi sudah ya, sudah kelar ya yang dua bagian A, dua bagian B, dua bagian C, dua bagian D, dan dua bagian E sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke menggunakan algoritma ya. Untuk mahasiswa dengan di sini saya yang bagian D. Untuk mahasiswa dengan nomor 10 sampai 12 menggunakan algoritma Naive Bayes, SFM, dan Random Forest. Di sini sih saya tidak mengerjakan semuanya. Di sini saya hanya mengerjakan yang sampai Naive Bayes. Saya mohon maaf, Pak, saya hanya bisa mengerjakan sampai yang Naive Bayes. Saya sudah coba nih yang Naive Bayes. Jadi saya coba merubah ya, menginput data yang nominal menjadi data yang numerik. Di sini saya merubah yang tadi data yang numerik masih ada ya, masih ada kelas, masih ada apa sih namanya? Masih ada program studi, kemampuan finansial, dan lain-lain. Di sini saya menginput yang kelas. Saya rubah jadi malam sama dengan 0, regular jadi 1, dan shift jadi 2. Nah, setelah kita tampilkan, maka dia akan 00221. Terus kita akan merubah datanya yang numerik, yang kemampuan finansial, yang dimana baik sama dengan 0, cukup sama dengan 1. Terus kita akan inputnya, melihat datanya apakah berubah. Nah, di sini berubah ya kemampuan finansialnya. Nah, untuk yang kolom program studi, ini agak sedikit susah ya, saya tidak tahu. Tapi di sini saya mengambil langkah, saya rename dulu. Saya rename dulu datanya. Ya, saya rename dulu. Saya rubah jadi studi. Terus kemudian saya drop. Ya, saya drop datanya karena tidak terlalu berpengaruh pada data ini. Nah, sudah terhapus. Nah, sekarang karena saya cuma sampai yang Naive Bayes, saya tidak melanjutkan yang SFM sama random. Di sini saya ya, sudah mengerjakan sih yang Naive Bayes. Di sini saya from sklearn model selection import trend split. Ya, di sini saya menggunakan data frame kemampuan finansial dan jumlah cuti. Terus di sini saya pakai from sklearn feature extraction. Harinya 101, 100. Di sini saya pakai yang modul Naive Bayes ya, ini eksekusi. Kemarin juga kita eksekusi, arahnya ini 00. Kemudian x-nya eksekusi. Nah, ini akurasinya 0,85. Ini random ya, ini random. From line, setelahnya. Nah, ini 08571 ini sama ya skornya. Terus prediksi dengan oke. Sudah selesai ya, ini yang Naive Bayes. Kalau untuk yang SFM, saya masih belum siap sama random. Saya cuma mengerjakan semampu saya. Oke, di sini nomor 4 ya. Nomor 3 kita sudah selesai. Saya hanya menggunakan Naive Bayes. Di sini saya akan menunjukkan akurasi dari algoritma yang digunakan. Akurasi dari algoritma yang digunakan itu 0,8571. Ini sifatnya arahnya ini random ya, bisa berubah-berubah. Jadi di sini kita dapatnya 0,8571. Itu untuk yang akurasinya. Kemudian dari data yang di atas ini ya, itu jumlah akurasinya. Kemudian itu yang nomor 4. Yang nomor 5, lakukan optimasi dari algoritma yang digunakan. Ya, optimasinya itu ya yang dari sini. From sklearn model selection, from sklearn feature extraction,
Terus kita masukkan yang modul knife base-nya ya, from SQL knife base. Dan kita masukkan email code-nya, XTest code-nya, sampai ke predict ya. Setelah itu yang dinamakan dari optimasi. Jadi langkah awal kita menggunakan knife base sampai prediksi, inilah optimasinya. Kemudian tunjukkan akurasi ya dari algoritma yang dioptimasi. Pastikan nilai akurasinya lebih tinggi. Ya. Untuk yang knife base ya, akurasinya yang tadi seperti yang saya bilang 0,8571, di bawah ini juga 0,8571. Jadi dari data yang sudah saya buat, maka saya bisa menyimpulkan data yang algoritma yang paling tinggi akurasinya itu knife base. Ya, knife base. Terus kemudian lakukan prediksi dengan data testing. Untuk prediksi dengan data testing, di knife base saya cuman menggunakan ya yang pokoknya yang prediknya itu ya data testingnya ini sudah data test ya, yang X-test ini nih, X-test sama Y-test. Jadi skornya itu atau nilai prediksinya itu 0,85 ya, sama juga dengan akurasinya. Ini prediksinya atau skornya ya. Terus tunjukkan akurasi dari data testing ya. Akurasinya juga sama 0,85 ya, 0, ini sudah termasuk ini akurasi ya, ini nilai akurasi sama nilai prediksinya dari data testingnya menggunakan data testing ini. Oke. Jadi soalnya cuma sampai nomor 8. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya tentang UAS ini yang random sama SFM. Saya benar-benar minta maaf sama dosen yang dosen pengajarnya ya. Saya cuma bisa mengerjakan sampai yang net base. Saya mohon dimaklumin, Pak. Saya mohon dimaklumin. Jadi di sini kesimpulannya yang saya kerjakan, di sini saya sudah merubah data, melakukan preprocessing ya. Kemudian saya rubah-rubah datanya, saya lihat nilai kosongnya. Terus pas sampai di nomor 3 menggunakan algoritma yang SFM sama random, saya rasa di random sama di SFM saya masih perlu belajar lagi. Tapi untuk untuk pada kesempatan ini saya hanya bisa mengerjakan sampai knife base. Jadi nilai akurasi yang paling tinggi yaitu knife base 0,85. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you.